Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Trena Mustika. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di channel YouTube-nya aku sama kakak aku Nur Alin. Mereka menanyakan kenapa alasannya aku dititipin ke Bapak Ibrahim dan berapa lama aku dititipin ke Bapak Ibrahim. Aku akan jawab pertanyaannya satu persatu ya. Nah, dan jawabannya waktu itu aku dititipin ke Ustadz Ibrahim itu waktu usia bayi 2 bulan. Waktu itu alasan orang tua itu karena ada keturunan dan kepercayaan dari orang tua mamahnya itu dari uak aku. Mereka juga sama-sama kembar. Uak aku itu sama-sama kembar. Dan uakku itu yang satu sakit, yang satu juga sakit, dan yang satu meninggal, yang satu juga ikut meninggal. Makanya mereka meninggal dua-duanya. Dan menurut kepercayaan dari keturunan orang tua aku itu kalau anak kembar itu sakit-sakitan harus dipisahkan begitu. Terus mama sama bapak juga kondisinya di sana, mama lagi dirawat di rumah sakit. Terus kakak-kakak aku juga mereka masih kecil juga. Makanya aku sama Treni itu dititipin untuk sementara, sebetulnya sementara di orang tua asuh kita. Kita diasuh oleh orang tua angkat kita berbeda-beda. Aku sama Bapak Ustadz Ibrahim dan Treni ke Bapak Misranto. Nah, kalau aku itu sempat kembali lagi bersama Bapak, tapi kalau Treni itu masih tetap diasuh oleh Bapak Misranto sama Ibu Rini sampai usia Treni itu 1 tahun setengah. Waktu itu Treni masih belajar jalan. Bapak juga sering nengokin ke rumah Bapak Ibrahim, nengokin aku, terus nengokin Treni juga ke rumah Bapak Misranto. Nah, kalau aku itu udah sama Bapak lagi, kalau Treni masih sama Ibu Rini sama Bapak Misranto. Nah, waktu usia Treni sama aku 1 tahun setengah itu, aku udah sama bapak, kalau Treni masih sama orang tua asuhnya. Di sana keadaannya sedang kerusuhan. Kalau Treni itu udah pulang ke Blitar, dia juga udah bilang sama bapak juga, udah pamit sama bapak kalau Treni itu mau dibawa ke Jawa, katanya bapak juga udah tahu. Nah, kalau misalkan lost contact-nya itu karena pas kerusuhan bapak nyari-nyari keluarga Bapak Misranto sama Ibu Rini, nggak tahu mereka ke Jawanya Jawa mana. Nah, di sanalah kita pertamanya lost contact sama keluarga Bapak Misranto sama Ibu Rini. Nah, sepulangnya dari Ambon, kalau nggak salah aku inget-inget lupa, pernah tinggal di Garut bersama nenek aku yang di Garut sana. Terus aku juga sepulangnya dari Garut, aku tinggal di Taraju di usia, kalau nggak salah aku tinggal di Garut itu sekitar usia 2 tahun, kalau tinggal di Taraju itu sekitar usia 5 tahun. Itu juga waktu itu aku pernah sekolah Islami di sana bersama kakak aku Adeni itu kalau nggak salah dia masih kelas 4 SD, dan Asani itu dia udah kelas 2 SD. Kalau aku belum sekolah sama sekali, cuman aku sekolah Islam aja di sana. Nah, aku itu di sana bersama bapak, bersama Teh Irma, bersama Adeni dan juga Asani, dan juga si bungsu juga. Di sana kami nggak bersama mama karena mama itu kerja di Tasik di daerah sini. Mama itu jadi buruh pabrik kayu. Mama bersama kakak aku yang paling besar yaitu Adodi, Teh Yanti, sama ya udah itu. Mama kerja di sini sama kakak-kakak yang paling gede. Terus bapak ngasuh anak-anak yang kecil di Taraju. Nah, sesudah di Taraju itu aku pindah lagi ke Tasikmalaya. Di Tasik kita pindah ke rumah yang dekat pabriknya mama itu. Di sana itu banyak tulang belulang, banyak tengkorak manusia. Aku tinggal di daerah dekat tempat kerja mama, disebutnya apa, Kampung Gunung Kawung. Nah, di Kampung Gunung Kawung sana itu banyak tulang belulang, banyak tengkorak manusia. Kami tinggal di sana untuk jarak waktu berapa lama. Habis di sana kami dikasih transisi desa, kata bapak, transisikan desa di daerah Cipaingen. Kami tinggal di sana sama bapak sama mama, terus semua anggota keluarga yang di Taraju pindah ke Tasikmalaya. Cuman di sana Teh Irma gak ikut karena Teh Irma udah nikah juga sama orang Taraju. Kami pindah bersama mama di sini, tinggal bersama mama di sini. Bisa dibilang suka duka aku itu
Di sana masih belum punya toilet, terus belum punya kamar mandi. Dulu aku mau mandi, nyuci baju, cuci piring itu ke kali, lumayan agak jauh juga dari rumah. Kita jalan kaki, jalan-jalan ke sawah, nyuci baju juga di sana, sampai kita mandi pun di sana di kali itu. Sampai-sampai dulu aku juga pernah hampir tenggelam juga. Kan aku emang gak bisa renang, cuman pengen sukanya masuk ke air aja gitu, mandi di sana. Sampai aku hampir mau ikut ke arus gitu, ke bawah arus, sampai aku juga sempet mau tenggelam juga di sana. Cuman karena di sana kita berenangnya sama kakak-kakak, ya udah aku juga ditolongin sama kakak-kakak. Itu sifat aku, sebenarnya agak tomboy juga. Dulu aku itu waktu kecil itu seneng manjat-manjat pohon, manjat-manjat pohon. Terus aku juga dulu sempet manjat pohon itu sama dede bungsu. Sama dede bungsu, malah dede bungsu itu sempet jatuh dari atas atas pohon itu ke atap rumah orang. Itu dia jatuh itu hampir kena kompor yang lagi nyala. Itu bandelnya dede bungsu. Aku waktu itu sama dede bungsu kemana-mana, terus main layangan juga sama Adeni sama Asani, terus ngikut-ngikut jaring-jaring ikan lah sama Adeni sama Asani. Mungkin segitu dulu aja ceritanya. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya apa kesukaan aku, apa hobi aku, kesamaan aku sama Treni, boleh di komen ya. Terus jangan lupa subscribe, like, komen.